Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silakan Mbak, duduk dulu. Monggo Mas, duduk aja. Sini oh ya. Sini aja. Oke, saya tutup dulu pintunya. Ini dari mana ini? Dari Banyuman. Oh, dari Banyuman aja, sini aja. Sebelumnya mohon maaf, namanya siapa nggih? Nurul. Mbak Nurul. Masnya sinten? Nyamin. Oh, Mas Nyamin dari Banyuman. Iya, dari Banyuman. Iya, oh, nggih. Baik Mbak Nurul dan Mas Nyamin, perkenalkan saya Bidan Anita Nurfida. Sehari-hari saya dinasnya di Puskesmas Karja di ruang KIA. Tapi untuk prakteknya saya di sini di PMB saya sendiri di PMB Anita Nurfida. Sebelumnya kalau boleh saya tahu ada maksud kedatangan ke sini atau mau ada yang dikonsultasikan? Gimana ya Bu? Saya bingung. Mau gimana? Mas dengan langsung motor kali Ibu. Monggo Mas, mungkin gimana Mas? Sampaikan aja. Begini Bu, Iya. ya kiranya kita kan baru nikah sekitar 1 bulan lah. Oh baru, pengantin nanya. Jadi, Bu, Iya gimana Mas ceritanya Yamin? begini, biar cepat dapat ngomongan lah. Gimana? Oh jadi pengen program kehamilan. Iya, Bu. Nggih. Ini tadinya apa? Mbak Nurul juga pengen langsung hamil ya gitu, tidak ditunda. Iya, kita nggak menunda. Iya. Tidak ingin menunda. Baik, sebelumnya antara Mbak Nurul dan Mas Yamin ini sudah tahu nggak tentang program kehamilan yang baik? Itu bagaimana, sudah tahu? Belum Bu. Mas Yamin belum tahu, Mbak Belum Nurul tahu. sendiri. Paling itu ya Bu, apa ya? Makan makanan yang sehat kayak gitu. Makan makanan yang sehat, ya bagus sekali. Gini ya, Mbak Nurul dan Mas Yamin, sebelumnya saya juga mohon izin ya, nanti saya akan memberikan konseling atau penyuluhan kepada Mbak Nurul dan Mas Yamin tentang konsep persiapan program kehamilan atau prakonsepsi kalau dalam istilah kebidanan. Jadi kita bisa mempersiapkan agar program kehamilan itu berjalan dengan baik, dengan sehat. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, itu. Jadi maksud dalam saya memberikan konseling nanti dengan tujuan agar Mas Nyamin dan Mbak Nurul ini program kehamilannya bisa lancar, kemudian semoga juga bisa berbuah ya, berbuah dengan hasil yang maksimal. Mbak Nurul bisa hamil dengan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Ya, Mbak Nurul sehat, Mas Nyaminnya juga sehat, janinnya juga nantinya sehat. Ya, seperti itu. Jadi nanti saya mohon izin waktunya kurang lebih sekitar 7 atau 8 menitan lah, saya ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa memberikan pengetahuan pada Mbak Nurul dan Mas Nyamin. Apakah Mas Nyamin dan Mbak Nurul setuju? Oh, baik, iya. Jadi ini yang pertama adalah untuk mempersiapkan kehamilan setelah pernikahan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah asupan gizi, ya. Asupan gizi atau nutrisi yang masuk ke baik Mas Nyamin ataupun Mbak Nurul, karena yang namanya kehamilan adalah 2 orang, ya, antara seorang istri dan seorang suami. Jadi nutrisi itu penting untuk kedua-duanya, baik pihak suami atau pihak istri. Nutrisi itu bagaimana yang penting untuk program kehamilan? Tentunya nutrisi yang sehat, ya, yang bergizi. Apa saja? Yang jelas mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, ya. Dan untuk menunjang agar kehamilan itu segera terjadi dengan baik, ya, ada beberapa hal memang perbanyaklah makan sayuran, buah-buahan, usahakan setiap hari. Ya, gizi itu bisa terpenuhi sehingga bisa menunjang proses keberhasilan dari program kehamilan. Dan diusahakan juga berat badan juga bisa menentukan, Mbak. Ya, kalau saya lihat dari Mbak Nurul ini untuk berat badannya insya Allah seimbang, baguslah untuk program kehamilan. Kalau ada yang berat badannya berlebih memang agak sedikit mengurangi atau bisa
ini untuk program kehamilannya bisa menghambat. Jadi mungkin perlu berat badan ideal agar program kehamilan bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi nutrisi yang benar-benar masuk itu benar-benar dijaga dengan nutrisi yang bergizi, sehat ya. Kemudian Mas Nyamin saya merokok betul? Merokok. Merokok nih Mas Nyamin. Kalau bisa dikurangi ya, kalau pengen segera hamil, istrinya segera hamil, Mas Nyamin mengurangi rokoknya. Kemudian Mas Nyamin dan Mbak Nurul mungkin sering olahraga ya. Jadi nutrisi yang bergizi ya, tadi unsur gizinya seperti itu, banyak makan buah, sayur, protein yang cukup. Iya Mbak Nurul dan Mas Nyamin, tadi saya sudah menjelaskan nih kaitannya tentang asupan nutrisi atau gizi yang baik untuk perencanaan kehamilan atau untuk program kehamilan sehingga dapat menunjang program kehamilan bisa berjalan dengan lancar. Nah, selain dari asupan gizi, kita juga harus memperhatikan tentang kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai oleh pasangan suami istri yang sedang merencanakan program kehamilan. Apa saja itu? Silahkan dibuka leafletnya. Di sini sudah tertera kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai. Yang pertama di sini ada anemia, kedua kekurangan gizi, ketiga diabetes mellitus, 4 dislipidemia, 5 gangguan hiperkoagulasi, 6 penyakit jantung, 7 hipertensi, 8 ada penyakit ginjal kronik, 9 ada penyakit tiroid, kemudian ada penyakit asma, lupus, kanker, ke-13-nya ada malaria, ada penyakit TOJ, kemudian ada penyakit TBC, ke-16-nya ada penyakit hepatitis B, kemudian ada penyakit sifilis ya, termasuk penyakit saluran reproduksi ini ya, penyakit menular seksual, okay? Kemudian ada penyakit HIV dan AIDS. Ya, kemudian yang ke-9 ada infertilitas atau penyakit yang mengganggu kesuburan atau di sini penyakit yang bisa menghambat tentang program kehamilan. Dan yang ke-20 adalah gangguan mental atau emosional ya. Dari beberapa kondisi kesehatan tersebut, Mas Nyamin dan Mbak Nurul juga perlu mengetahuinya. Ya, jadi selain menjadi bahan ilmu pengetahuan panjenengan ya, hal ini perlu diwaspadai. Untuk tanda dan gejala sudah tertera di leaflet tersebut. Nanti Mbak Nurul dan Mas Nyamin bisa membacanya. Nanti bisa berdua saling mempelajari lagi di sini apa saja tanda gejalanya. Kemudian di situ juga sudah dicantumkan ya, pencegahannya bagaimana, pengobatannya bagaimana. Sehingga apabila menemukan kasus tersebut dapat segera tertangani dan di samping itu bisa menunjang ya keberhasilan dari program kehamilannya. Ya, jadi dari beberapa kondisi kesehatan yang tadi perlu diperhatikan oleh Mbak Nurul dan Mas Nyamin, tentunya pencegahan yang utama adalah gaya hidup yang sehat ya, baik dari mengatur pola makan yang baik ya, dengan gizi yang sehat, tentunya juga olahraga yang teratur. Jadi harus seimbang ya, antara pola makan yang dengan nutrisi yang sehat, olahraga teratur, istirahat cukup, insya Allah akan menunjang program kehamilan dan perencanaan kehamilan dari Mbak Nurul dan Mas Nyamin. Jadi tentunya apa yang saya sampaikan pada Mbak Nurul dan Mas Nyamin ya, dari awal sampai tadi ya, yang pertama adalah jaga asupan nutrisi ya, nutrisi yang sehat yang bisa memperlancar program kehamilannya. Kemudian perlu mewaspadai kondisi-kondisi kesehatan tadi agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik di sini kita sepakati ya, nanti ada pertemuan lagi. Ya, ada pertemuan kunjungan lagi. Nanti Ibu pantau ya. Nanti Mbak Nurul datang ke sini kan tanggal berapa? Ini tanggal 16 ya? 17 ya. Sekarang tanggal 17 Desember. Berarti saya akan menunggu kunjungan selanjutnya coba nanti tanggal 17 Januari. Ya. Tanggal 17 Januari Mbak Nurul sama Mas Nyamin ke sini lagi. Semoga sudah ada kabar baik ya. Mohon maaf ya bila mana saya dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan
prakonsepsi atau program kehamilan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hal-hal yang tadi bermanfaat untuk Mbak Nurul dan Mas Yamin sehingga program kehamilannya nanti insya Allah diberikan kelancaran. Amin. Makasih ya Bu. Iya. Moga-moga Mas. Iya, Bu. Waalaikumsalam.